keluarga Nabi itu terus ada sampai hari kiamat. Keturunan Nabi memang tidak ada, tapi keluarga Nabi ada. Makanya liyuzhibatu fi'il mudari wa yutahhiratu fi'il mudari. Dan itu untuk keluarga Nabi. Ketika digunakan itu present continuous, mensucikan ahlul bait dari kotoran baik jasmani maupun rohani, itu Allah mensucikan mereka terus sampai hari kiamat. Karena itu jangan menghina keluarga Nabi, karena akan menyakiti Nabi. Kalau menyakiti Rasul berarti menyakiti Allah. Kalau menyakiti Rasul, menyakiti Allah berarti Allah laknat orang itu dunia akhirat, dan Allah sediakan untuk mereka azab yang pedih. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Ahzab ayat 57 ya. Kita baca ayatnya, surat Al-Ahzab ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azabam muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah pasti melaknat mereka baik di dunia maupun di akhirat, dan nanti akan Allah sediakan untuk mereka azab yang menghinakan. Jadi ini janji Allah ya, kepada siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah pasti melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan akan menjanjikan dan akan menyediakan kepada mereka azab yang sangat menghinakan nanti di akhirat. Nah, secara redaksional ada beberapa hal yang menarik dari ini. Pertama, Allah mengatakan innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulah, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Berarti menyakiti Rasul sepaket dengan menyakiti Allah itu maksudnya. Jika seseorang menyakiti Rasul, maka dia sudah menyakiti Allah. Karena Rasulullah itu adalah utusan Allah, kekasih Allah. Begini, kalau saya mengirim utusan saya ke suatu masyarakat, ini utusan saya, berarti dia wakil saya. Apapun yang dia katakan itu perkataan saya. Ketika utusan saya disakiti oleh masyarakat yang tempat dia diutus, maka sesungguhnya masyarakat itu sedang menyakiti saya. Kira-kira begitu. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka siapa yang menyakiti beliau berarti menyakiti Allah. Itu kenapa di surah An-Nisa ayat 80 kata Allah, wa may yuti'illaha faqad ata wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Kalau orang mentaati Rasul, maka sungguh dia mentaati Allah. Jadi mentaati Rasul itu satu paket dengan mentaati Allah. Bila seseorang mentaati Rasul, berarti dia sudah mentaati Allah. Kalau seseorang mencintai Rasul, berarti dia mencintai Allah. Kalau seseorang membangkang kepada Rasul, berarti dia membangkang kepada Allah. Kalau seseorang menyakiti Rasul, maka sesungguhnya dia menyakiti Allah. Itu kenapa menyakiti Allah dan menyakiti Rasul itu satu paket. Dua, pilihan kata menyakiti Rasul itu yu'zun. Yu'zun Allah wa rasulah. Yu'zun. Menyakiti itu bisa digunakan kata alam ya, atau ya'lam ya. Coba baca nanti surat An-Nisa 104. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kamu disakiti atau merasa sakit,
maka mereka pun merasakan sakit yang sama seperti yang pernah kamu rasakan ini. Jadi sakit di sana digunakan kata ta'lam, ya. Dari kata itu ada kata alim, azabun alim, ya, sakit. Apa bedanya yu'zun dengan ya'lam? Kalau ya'lam itu sakit yang dirasakan fisik saja. Jadi kalau alam, makanya kalau misalnya saya merasa sakit di perut, maka asy'uru bi alamin fi batni, saya merasa sakit di perut saya. Di alam, karena itu fisik. Ya, jadi ya'lam itu fisik. Karena surat An-Nisa 104 itu konteksnya perang. Orang kalau perang ya mungkin berdarah-darah, mungkin terputus tangannya, mungkin ya telinganya bisa lepas, mungkin kakinya bisa patah. Karena itu perang, sakitnya fisik. Karena itulah intakunu ta'lamun, digunakan kata ta'lam di sana karena sakit yang dirasakan oleh fisik. Sementara yu'zun dari kata aza itu bisa sakitnya fisik, bisa sakitnya jiwa, perasaan. Coba nanti baca Al-Baqarah 196, ya. Al-Baqarah 196. Faman kana minkum maridan aw bihi azan min ra'sihi fa fidyatun. Ini konteksnya orang yang bercukur sebelum tahallul. Jadi sebelum selesai ritual haji, dia sudah memotong rambutnya. Tapi memotong rambut itu karena azan min ra'sih, karena penyakit yang ada di kepala. Ya mungkin ada satu penyakit di kepalanya, dan itu harus dikeluarkan sesuatu yang ada di kepala, mungkin bengkak misalnya. Dia terpaksa memotong rambutnya untuk ya mengeluarkan sesuatu yang ada di kepala itu. Maka kata sakit di kepala itu digunakan kata aza. Berarti aza itu bisa sakitnya ya fisik. Itu kenapa ketika mereka bertanya tentang haid, ya, yas'alunaka anil mahid, ya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, ya, katakanlah penyakit apa? Haid itu aza, kata Allah begitu. Ya, penyakit, ya, karena orang haid ya fisiknya sedang sakit, makanya dia mengeluarkan darah. Ya, karena mengeluarkan darah itu kan kesakit. Ya, tanda orang sakit kan, fisiknya sakit kan berdarah. Nah, makanya haid disebut aza, ya. Nah, jadi aza itu bisa sakit fisik. Tapi baca nanti Al-Baqarah 263. Al-Baqarah 263. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha aza. Berkata yang baik, memberi maaf lebih baik dari bersedekah yang menyakiti penerima. Tentu aza di sini tidak mungkin kita bersedekah lalu menampar orang yang menerima sedekah, tidak mungkin kan? Orang tuh kita beri, lu kita pukul, kita gebukin ramai-ramai, ya tidak mungkin. Maka aza di sini menyakiti orang yang kita beri, tentu perasaannya kita sakiti. Mungkin ada orang minta sedekah, lalu kita beri. Setelah kita beri, lalu kita berkata sesuatu yang membuat perasaannya sakit. Bapak ini badannya kuat, sehat, kok minta sedekah, nggak malu? Padahal tadi udah kita kasih. Maka ucapan kita itu menyakiti perasaannya. Nah, menyakiti perasaan itu disebut dengan aza. Fisiknya tidak sakit, cuman perasaannya sakit karena kita mencela dia, karena kita ya mengolok dia mungkin. Makanya aza itu bisa menyakiti fisik dan bisa menyakiti ya perasaan. Nah, kenapa di ayat 57 surat Al-Ahzab tadi Allah menggunakan innal ladzina yu'zunallaha wa rasulah, tidak innal ladzina ya'lamunallaha wa rasulah, tapi yu'zun. Karena memang kata yu'zun lebih tepat, karena kalau ya'lam itu kan yang disakiti fisik. Pertama, Allah tidak punya fisik. Allah tuh ya tidak ada fisik, maka tidak cocok kata ya'lam di sana, ya. Nah, ketika digunakan kata yu'zun, di situ artinya kita orang yang dicela Allah itu, atau kita dilarang menyakiti Allah dan Rasulnya, artinya menyakiti Rasul baik fisik maupun fisikis beliau.
jiwa beliau. Karena begini, kalau menyakiti fisik, ya'lam, itu terbatas ketika dia hidup saja. Ya, karena kalau sudah mati kan fisiknya tidak ada lagi. Tapi ketika digunakan kata yu'zun, itu artinya kita menyakiti Nabi itu bisa juga setelah beliau meninggal dunia. Itulah kenapa kata yu'zun itu diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari namanya, present continuous, yu'zun. Ya, bukan azau, tapi yu'zun. Untuk menunjukkan menyakiti Rasul itu tanpa batas. Sampai hari kiamat kita bisa menyakiti beliau. Walaupun fisik beliau sudah tidak ada lagi, tapi kita masih bisa menyakiti beliau. Beliau masih bisa merasakan sakit karena kita sampai hari kiamat. Itu kenapa yu'zun. Bagaimana menyakiti beliau setelah beliau wafat? Yaitu menyakiti keluarga beliau. Karena beliau punya keluarga namanya Ahlul Bait. Ya, memang Nabi itu tidak punya anak laki-laki. Seperti yang kita bahas di episode sebelumnya. Ya, di surat Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukanlah ayah ya seorang laki-laki di antara kamu. Dia bukan ayah, artinya beliau tidak punya keturunan secara langsung. Tapi beliau punya keluarga. Keluarga beliau itu disebut dengan Ahlul Bait. Dan Allah sebut di surah Al-Ahzab ayat 33-nya. Ya, Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti. Jadi Allah sebut bahwa Nabi itu punya Ahlul Bait. Punya keluarga beliau. Siapa keluarga beliau, Ahlul Bait beliau? Itu keturunan Ali dan Fatimah. Beliau punya anak namanya Hasan dan Husain. Dan itu punya keturunan yang banyak. Dan itu Ahlul Bait. Itu disebut Allah inna a'tainakal kausar. Salah satu makna al-kausar itu adalah beliau punya keturunan yang banyak dari putri beliau Fatimah dengan Ali. Karena itu tidak boleh menyakiti keluarga Nabi. Karena keluarga Nabi terus ada sampai hari kiamat. Anak beliau, keturunan beliau memang tidak ada. Tapi keluarga beliau ada, namanya Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait? Ya keturunan Fatimah dengan Ali. Dan itu terus ada. Makanya di surat Al-Ahzab ayat 33 tadi, liyuzhiba ya wa yutahhirakum tathira. Yuzhiba dan yutahhira itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu continuous, artinya Ahlul Bait itu continuous. Keluarga Nabi itu terus ada sampai hari kiamat. Keturunan Nabi memang tidak ada, tapi keluarga Nabi ada. Makanya liyuzhibatu fi'il mudhari wa yutahhiratu fi'il mudhari. Dan itu untuk keluarga Nabi. Ketika digunakan itu present continuous, mensucikan Ahlul Bait dari kotoran baik jasmani maupun rohani, itu Allah mensucikan mereka terus sampai hari kiamat. Karena itu jangan menghina keluarga Nabi, karena akan menyakiti Nabi. Kalau menyakiti Rasul berarti menyakiti Allah. Kalau menyakiti nafsu, menyakiti Allah, berarti Allah laknat orang itu dunia akhirat. Dan Allah sediakan untuk mereka azab yang pedih. Jadi Anda jangan lancang mulutnya kepada keluarga Nabi. Tidak boleh. Menghina keluarga Nabi itu sama menghina Allah dan Rasulnya. Allah sebut begitu. Dan Rasulnya menjadi sakit ketika keluarga beliau disakiti. Ya, Anda tidak berbuat baik kepada mereka, tidak apa-apa. Tapi jangan menghina mereka, mencela mereka, mengolok-olok mereka. Karena menyakiti Allah dan Rasulnya. Ya, sekali lagi, Nabi memang tidak punya keturunan. Karena Allah sudah sebut dia bukan ayah daripada laki-laki. Tapi Nabi punya Ahlul Bait. Punya keluarga. Dan keluarga beliau itulah yang Allah sebut di surah Al-Ahzab tadi. Ayat 33. Ya, Ali dan keturunannya Fatimah. Maka para hadirin, berhentilah mencela Ahlul Bait. Kalau Anda tidak berbuat baik kepada mereka, jangan dicela mereka. Khawatirnya Allah melaknat Anda dunia akhirat. Dan Anda berhak mendapat azab yang pedih. Itulah di antara rahasia di balik ungkapan Allah ya, dalam firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat 57.
Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.